Makhluk yang indah bernama bidadari surga, diklaim sebagai ciptaan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh dan berbuat kebaikan. Mereka pantas memasuki surga karena rahmat Allah. Konon, bidadari-bidadari surga ini merindukan suami mereka di dunia, dan ingin melihatnya, namun mereka tidak diizinkan oleh malaikat penjaga surga. Kemudian mereka meminta izin kepada Allah, dan diizinkan untuk mengunjungi bumi, lalu melihat suami mereka. Bidadari-bidadari ini bisa mengenali suami mereka, karena nama suami yang mereka rindukan, sudah tertulis di dadanya. Namun, ketika mereka melihat ke bumi, bidadari-bidadari itu melihat, bahwa istri sah dari suami mereka tidak taat, dan durhaka kepada suami mereka. Sambil menunjuk sang istri mereka berkata, "Janganlah kamu menyakitinya, dia hanya tamu di sisimu. Semoga Allah memerangi kamu, lalu dia akan segera datang kepada kami dan meninggalkanmu." Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak sekali penjelasan dan gambaran tentang bidadari yang berada di surga, dan siap melayani para ahli surga. Mari kita sedot dalil-dalilnya, sambil membayangkan betapa indahnya hidup di surga bersama para bidadari. Al-Imran ayat 15 berbunyi, "Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka istri-istri yang disucikan, serta diridhoi Allah." Al-Quran yang mulia, sering menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman yang akan diperoleh kelak di surga, karena memang surga adalah tempat bersenang-senang dalam keridhaan Ar-Rahman. Berbeda halnya dengan dunia sebagai darul ibtila wal imtihan, atau negeri tempat ujian dan cobaan. Di dalam surga itu, terdapat segala apa yang diidamkan oleh jiwa, dan sedap dipandang mata. Salah satu kenikmatan surga yang paling dicari, adalah mendapatkan istri berupa bidadari surga yang cantik jelita, yang ketika di dunia sulit untuk didapatkan. Al-Quranul Karim menggambarkan sifat dan keindahan mereka dalam banyak ayat. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat 55-58, "Maka nikmat Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan? Di ranjang-ranjang itu, ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan?" Seakan-akan, bidadari itu permata yakut dan marjan. Para ulama menjelaskan, pasangan yang dijodohkan dengan hamba yang beriman, adalah seorang gadis perawan ting-ting, yang belum pernah bersuami ataupun dijimak oleh siapapun, baik manusia maupun jin. Bidadari surga diibaratkan seperti permata yakut yang bersih, bening, dan marjan putih, karena kulit mereka yang putih bersih dan bagus. Surat Asy-Syaffat ayat 48-49 menambahkan, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, dan jeli matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dalam surat ini, Allah menyebutkan bidadari-bidadari yang memiliki pandangan tidak liar, dan matanya jelita, serta tubuh yang sangat cantik dan berkulit indah. Ada beberapa penafsiran tentang makna ayat, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Ali Ibnu Abu Thalhah menyebutkan, bahwa ayat tersebut mengacu pada mutiara yang tersimpan dengan baik, sementara As-Saddi berpendapat, bahwa maknanya adalah telur yang tersimpan dengan baik di sarangnya. Said Ibnu Jubair memahami ayat tersebut, sebagai bagian dalam telur, sedangkan Atta Al-Khurasani menyebutkan, kulit air yang terletak di antara kulit luar, dan bagian dalam telur. Menurut Ibnu Jarir, yang artinya tersimpan dengan baik, merujuk pada bagian dalam telur yang tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Rasulullah menjelaskan, bahwa bidadari-bidadari memiliki mata yang putih dan hitam sekali, dengan bulu mata yang lentik seperti sayap burung elang, dan kulit yang lembut seperti kulit ari yang melindungi bagian dalam telur. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya akan menerangi antara langit dan bumi. Dan dalam riwayat Tabrani dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, Jibril memberitahuku, bahwa saat seorang mukmin memasuki surga, dia akan disambut oleh bidadari dengan pelukan yang hangat dan erat. Kelembutan dan keindahan pelukan tersebut, akan melebihi kelembutan dan keindahan apapun yang dapat dibandingkan dengan jari dan telapak tangan, sehingga lambaian mereka, bahkan mampu memadamkan sinar matahari dan bulan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, jika salah satu bidadari surga turun ke dunia, pasti ia akan menerangi langit dan bumi dengan cahaya sinarnya yang luar biasa, serta memenuhi seluruh antara langit dan bumi dengan aroma yang semerbak dan harum. Bahkan penutup kepala wanita surga tersebut, lebih baik dari dunia beserta segala isinya.
Kemudian dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, jika sehelai saja dari rambut bidadari jatuh ke bumi, niscaya wanginya akan meliputi seluruh timur dan barat. Ibnul Qayyim dalam kitab Hadzil Arwah memberikan penjelasannya mengenai hal ini, mengenai rambut bidadari, ada dua sifat kontradiktif, yang membuat kecantikannya semakin nyata dan memikat. Pekatnya hitam rambut, terpadu dengan putihnya wajah, dan mata yang bersinar cemerlang. Sungguh kontras sekali, namun disitulah letak kecantikannya. Selanjutnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, bahwa rombongan pertama yang masuk surga, akan memiliki wajah yang bercahaya seperti rembulan pada malam purnama. Sedangkan rombongan berikutnya, akan memiliki wajah yang bercahaya seperti bintang-bintang yang berkilau di langit. Setiap orang di antara mereka akan memiliki dua istri, di mana sumsum tulang betis mereka akan terlihat dari balik daging mereka. Dalam suatu riwayat dari Hafidz Abu Bakar Al-Ajri, disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, bahwa istana-istana di surga dibangun dengan mutiara. Setiap istana terdiri dari 70 kota dari batu yakut merah, dan setiap kota berisi 70 rumah dari batu zamrud hijau. Setiap rumah memiliki 70 tempat tidur, dan setiap tempat tidur diisi oleh 7 bidadari. Rasulullah juga mengatakan, bahwa penghuni surga dapat melihat wajah mereka sendiri, terpancar di wajah bidadari yang cantik dan mulus seperti cermin. Selain itu Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, bahwa jika bidadari meludah ke laut 7 kali, maka laut tersebut akan menjadi tawar karena keindahan dan kemanisan bidadari, yang terbuat dari bahan zafaron. Dalam riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud Rasulullah menjelaskan, bidadari diciptakan dari 4 unsur, yaitu misik, kafur, anbar, dan zafaron. Tertulis pada tengkuknya, barang siapa yang suka akan dirinya seperti aku, maka beramal dengan ketaatan kepada Tuhannya. Ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengelilingi surga, dan bertemu dengan seorang bidadari yang membuat surga Aden menjadi terang, karena giginya yang bersinar. Para bidadari memiliki pipi yang berwarna putih kemerahan, serta gigi yang terlihat seperti untayan mutiara. Mata mereka memiliki lingkaran pupil yang sangat hitam, dengan lubang mata yang tidak terlalu dalam. Dalam kitab Dakokul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar karya Imam Abdirrohim bin Ahmad Al-Qodi disebutkan, bahwa Rasulullah pernah menyatakan, bahwa Allah menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Selain itu, tubuhnya terbuat dari minyak zafaron, misik, anbar, dan kafur, sedangkan rambutnya terbuat dari sutera yang halus. Bidadari juga memiliki aroma wangi yang semerbak, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari zafaron dan wangian, dari lutut sampai payudaranya dari misik, dan dari payudara sampai lehernya dari anbar, sementara kepalanya terbuat dari kafur. Selain itu, pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas, sedangkan pada jari-jarinya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal atau gelang kaki dari jauhar dan permata. Surat An-Naba ayat 31-33, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beroleh kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan kawaib atroba, atau gadis-gadis perawan yang sebaya. Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya menafsirkan, bahwa kawaib, adalah nawahid, yakni buah dada bidadari-bidadari tersebut tegak, montok lagi kencang, tidak terkulai jatuh atau bergayutan, karena mereka adalah gadis-gadis perawan yang atrob, yaitu sama umurnya atau sebaya. Jalalain juga memberikan penegasan, gadis-gadis itu buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Tim penafsir dari Al-Azhar juga memberikan keterangan, gadis perawan itu masih muda, yang susunya masih kencang. Ulama lain menjelaskan, perawakan tinggi tubuh sang bidadari, seperti batang pohon yang semampai, dan tertancap seperti gading yang putih, sehingga engkau melihatnya tinggi bersih, atau seperti sebuah tumpukan pasir putih, karena padat dan montok, serta putihnya tubuh bidadari tersebut. Maka tidaklah bidadari itu pendek, dan tidaklah pula buah dadanya menempel pada perut, atau menjulur ke bawah. Akan tetapi buah dada mereka bundar dan tegak, maka payudara mereka seperti buah delima yang paling halus. Hal ini sejalan dengan penjelasan Imam Ar-Razi ketika menafsirkan surat An-Naba ayat 33 beliau berkata, kawaib adalah kata jamak dari kata mufrad kaib, dan maknanya adalah buah dada yang tegak yang membundar, dan membulat. Dada bidadari melebar di atas perutnya, dilingkupi oleh 2 pinggangnya, yang bodinya membentuk delapan lekukan. Dan di atas pinggangnya ada pusar yang sangat indah, yang pusar tersebut adalah tempat bertemunya 2 pinggang, dan pusar tersebut telah berbentuk cekung ke dalam karena dikelilingi perut.
Tidak hanya dadanya yang ranum-ranum dan montok, bentuk vagina bidadari juga sangat fantastis dan memukau, serta sedap dipandang mata. Aroma vagina bidadari tidak seperti vagina wanita di dunia, yang sering dibilang seperti bau terasi. Kemudian surat Al-Waqiah ayat 35-37, sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Para ulama menjelaskan, Allah menciptakan wanita penduduk surga dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna, yang tidak dapat binasa. Semua wanita, baik itu bidadari surga maupun wanita dari dunia yang mendiami surga, dijadikan Allah sebagai gadis-gadis yang perawan selamanya dalam semua keadaan. Mereka selalu mengundang kecintaan suami mereka dengan kata-kata yang baik, penampilan yang indah, kecantikan paras, dan rasa cinta yang mereka tunjukkan kepada suami mereka. Ketika wanita surga berbicara, pendengarnya ingin agar ucapannya tak pernah berhenti. Terutama ketika mereka bernyanyi dengan suara lembut dan merdu yang menawan hati. Adab, sifat, dan kemanjaan wanita surga, membuat suami mereka merasa gembira dan bahagia. Saat mereka berpindah tempat, tempat tersebut dipenuhi dengan aroma yang semerbak dan cahaya yang indah. Para wanita surga ini memiliki usia yang sama, yaitu 33 tahun, di mana usia ini dianggap sebagai puncak kematangan dan akhir masa muda. Ketika berhubungan dengan suami mereka, mereka selalu memberikan servis yang terbaik dan memuaskan. Ketika selaput darahnya jebol ketika dicoblos, mereka akan kembali ke bentuk semula. Dan ketika dicoblos lagi, maka kembali lagi, begitu seterusnya. Kesibukan ahli surga adalah mencoblos selaput darah bidadari yang tak ada hentinya. Hal ini diperkuat surat Yasin ayat 55-56, sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan lagi bersenang-senang. Mereka dan istri-istrinya berada dalam tempat yang teduh, sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Para ulama seperti misalnya Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud, Sulaiman At-Taimi, Ikrimah, Ibnu Abbas, dan Hasan Al-Basri serta Ismail Ibnu Abu Khalid mengatakan, bahwa penghuni surga sudah terlalu sibuk dengan urusannya, yakni memecahkan selaput darah istri mereka, sehingga tidak peduli dengan sahabat atau keluarga mereka yang disiksa di neraka sedang meminta tolong. Lebih detail, Imam Ibnul Qayyim menjabarkan, jika engkau memandang apa yang ada di bawah pusar sang bidadari, maka engkau akan melihat perkara yang menakjubkan. Tidak ada darah haid yang menghalanginya, dan tidak juga ada air kencing. Dua paha yang telah meliputi perkara tersebut dan menjaganya, maka sisi kemaluan bidadari tersebut, telah terjaga di bawah penjagaan dan keperkasaan. Kedua paha tersebut melayani kemaluan sang bidadari, dialah sang raja di antara kedua paha tersebut, dan merupakan hak agar raja ditaati. Lebih lanjut Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, bahwa kemaluan laki-laki tidak akan bengkok atau loyo, selalu berdiri, siap untuk menghujam perkara yang telah lama dirindukan. Dalam hal ini, Dr. Zakir Naik juga memberikan keterangan, setiap kali kita tidur dengan seorang bidadari, kita akan menemukannya dia masih perawan. Selain itu, penis para yang terpilih masuk surga ini tidak pernah lembek, alias ereksinya abadi. Sensasi yang kamu rasakan setiap kali berhubungan intim benar-benar nikmat dan tak terduga, dan jika kamu mengalaminya di dunia ini, kamu akan pingsan. Setiap orang yang terpilih, akan menikahi 70 bidadari, selain wanita yang telah ia nikahi di dunia, dan semuanya akan memiliki vagina yang menggugah selera. Dan orang-orang yang percaya dengan keterangan ini, akan diberikan kekuatan 100 orang ketika berhubungan seks di surga kelak. Dan jangan khawatir akan segala keperluanmu di sana. Karena akan disediakan 80.000 anak laki-laki sebagai pembantu, yang bisa disuruh apapun. Kemudian dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, seorang penghuni surga, akan memeluk bidadari selama 70 tahun tanpa merasa bosan. Bidadari tersebut juga tidak merasa bosan dengannya. Setiap kali ia bergenjotan, sang bidadari kembali menjadi perawan, dan hasrat seksualnya juga kembali. Ia mampu berhubungan intim dengan kekuatan 70 lelaki tanpa ejakulasi, begitu pula dengan sang bidadari. Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda, seorang mukmin di syurga, akan diberi kekuatan untuk memuaskan istrinya sebanyak sekian dan sekian kali. Kemudian, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia akan memiliki kekuatan yang sangat besar? Baginda menjawab, ia akan diberi kekuatan sebesar 100 orang laki-laki. Keterangan lain dalam beberapa hadits disebutkan, di surga, para istri dan pelayan yang paling rendah derajatnya di antara mereka, adalah bidadari yang memakai 70 gaun. Meskipun gaun-gaun itu menutupi hampir seluruh tubuhnya, namun tetap terlihat sedikit sumsum betis mereka.
Ada sebuah hadis yang mengatakan, bahwa jika seorang lelaki berpaling dari bidadari yang menjadi pasangannya di surga dan kemudian kembali kepadanya, maka kecantikan bidadari itu akan bertambah 70 kali lipat. Sang lelaki pun akan berkata, "Demi Allah, engkau telah bertambah cantik 70 kali lipat di mataku." Tidak hanya itu, sang bidadari juga akan berkata hal yang sama pada sang lelaki, "Engkau juga bertambah tampan 70 kali lipat di mataku." Selain itu, ada juga sebuah hadis yang mengatakan, bahwa seorang lelaki akan bertelekan di surga selama 70 tahun, sebelum dia berpindah ke tempat lain. Ketika itu, akan datang seorang wanita yang menepuk pundaknya, dan wajah sang lelaki akan tercermin di pipi sang wanita. Kecerahan wajah sang wanita, bahkan lebih bening dari kaca. Sebenarnya, masih banyak keterangan-keterangan yang belum tersampaikan. Namun dari pemaparan ini saja, bisa kita ketahui, bahwa bidadari surga dijelaskan memiliki usia yang sama, yaitu 33 tahun, di mana usia ini dianggap sebagai puncak kematangan dan akhir masa muda. Mereka memiliki mata yang putih dan hitam sekali, dengan bulu mata yang lentik seperti sayap burung elang, serta kulit yang lembut seperti kulit ari. Bidadari surga memiliki pandangan yang tidak liar, dan matanya jelita, serta tubuh yang sangat cantik dan berkulit indah. Tubuh bidadari surga sangatlah indah, dengan dada yang melebar di atas perutnya, dibingkai oleh dua pinggangnya yang membentuk delepan lekukan, serta terdapat pusar yang indah. Tidak hanya itu, buah dada bidadari juga sangat kencang, bulat melingkar, ranum-ranum, montok, tegak, dan tidak bergelayutan sampai perut. Bentuk vagina bidadari surga pun sangatlah fantastis dan memukau, dan juga memiliki aroma yang semerbak dan cahaya yang indah. Saat berhubungan intim, bidadari surga selalu memberikan servis yang terbaik dan memuaskan. Bidadari surga memiliki kekuatan dan stamina yang luar biasa, dan selalu siap untuk digenjot dengan kekuatan 100 laki-laki. Selain itu, penis para penghuni surga tidak pernah lembek, alias ereksinya abadi. Ketika selaput bidadari surga digenjot sampai jebol, ia akan kembali menjadi perawan, dan hasrat seksualnya juga kembali tanpa harus minum jamu kuat dan obat perangsang. Semoga pemaparan ini cukup jelas, dan semoga bisa dijadikan motivasi untuk terus beribadah dan berbuat kebaikan di dunia, selagi masih ada waktu.